Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Srianto, NIM 2022 51088 dari kelas pemrograman web G. Baik, di sini saya akan mempresentasikan project dari UAS saya, yaitu CRUD tentang data pegawai. Di sini saya menggunakan PHP versi 8, juga Bootstrap versi 5, serta menggunakan juga JavaScript untuk membantu fitur-fiturnya. Baik, di sini dalam aplikasi ini terdiri atas database yang bernama dbcord. Lalu di database itu terdapat dua tabel. Yang pertama ada tabel pegawai dan yang kedua ada tabel user. Di sini untuk tabel user sendiri terinskripsi secara otomatis menggunakan inskripsi dari PHP itu sendiri, yang dimana proses itu terjadi saat kita sedang melakukan register. Nah, setelah itu untuk lebih detailnya saya akan jelaskan lebih lanjut. Di sini web ini tidak bisa diakses secara melalui pad karena saya menggunakan session start, dimana dengan session start ini web tersebut CRUD tidak dapat diakses melalui pad, sehingga butuh login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam proses dalam web tersebut. Demikian juga ketika sudah di dalam, maka tidak bisa keluar seenaknya sendiri ya, langsung melalui pad, langsung ke halaman login atau apa, harus melalui tombol keluar untuk menghancurkan session start yang telah dibuat. Baik, di sini saya akan menjelaskan Nah, di sini terdiri atas CRUD sendiri, terdiri atas ada beberapa data, yaitu di sini adalah pangkalan data pegawai, di sini ada entry pegawai, cari pegawai, lalu ada di sini ada untuk mengedit pegawai, ubah dan menghapus data pegawai, dan juga untuk melakukan keseluruhan semua dari data pegawai. Baik, yang pertama yaitu saya menjelaskan fitur cari. Di sini saya menggunakan query dari SQL dibantu JavaScript untuk mengeksekusi apa yang saya ketikkan di sini. Contoh saja di sini saya mencari nama saya. Nah, ini akan muncul kita dengan nama Rizky. Dia akan memanggil dari database pegawai untuk tampilkan dalam tampil data pencarian dari CRUD ini sendiri. Baik, untuk detail sendiri di sini saya akan jelaskan. Di sini merupakan dari tabel pegawai, yang dimana tabel pegawai terdiri atas ID pegawai, tanggal masuk, divisi, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, email, dan nomor WhatsApp. Untuk tabel ini, untuk database ini sendiri dirancang dengan sistem tidak bisa disuntik langsung melalui PHP MyAdmin ini, untuk mencegah seperti tidak diinjeksi, untuk mencegah kayak manipulasi data atau apa, jadi harus melalui CRUD ini. Selanjutnya ada fungsi ubah. Di sini saya akan mengubah, dan saya dalam masuk saya buat tanggal 14, desain saya menjadi data analis, nama saya contoh saja saya push ini, dan ini saya akan simpan. Nah, saya itu akan diperbarui dari tabel tersebut, akan diperbarui datanya. Oke, yang
selanjutnya itu ada namanya hapus. Jadi jika di sini hapus, ini salah satu column akan hilang dan ID akan mereset ke awal, sehingga ID ini akan kembali mengurutkan urutan dari 1 sampai 15. Jika tidak dibuat seperti itu, jika kita hapus salah satu ID ini, contoh saja nomor 15, maka jika dibuat sistem preset seperti itu, maka ID ini akan menjadi tab 16 dan tadi akan 17. Tapi jika kita menggunakan sistem preset, nah ID tersebut akan preset kembali ke awal, sehingga total data 15 menjadi 15. Jadi ini saya hapus, nanti akan menjadi 15. Nah, jadi untuk data yang akan dimasukkan baru nanti akan menjadi ID-nya akan menjadi 16 sesuai dengan datanya. Oke, sini aku coba mempraktekkan entry pegawai. Nah, ini akan data yang ke-16, saya tanggal masuk 16. Akan disimpan dan ini berhasil disimpan. Dan untuk selanjutnya itu seperti yang saya katakan di awal, ini tidak bisa langsung diakses begitu saja kalau login dulu saja. Di sini saya akan lupa menjadi login PHP karena saya melakukan session start. Dia tidak akan bisa. Jadi kita harus keluar terlebih dahulu menggunakan ini, baru masuk lagi. Itu pun sekali ini saya akan langsung coba menggunakan index PHP. Dia tidak akan bisa. Untuk register sendiri di sini akan menggunakan membuat akun. Misalnya di sini saya buat jadi admin 1, sandi admin. Saya terdaftar, kita akan login. Jadi seperti itu. Dan untuk ini masih kosong karena datanya masih terbatas. Nah, untuk bodinya sendiri di sini saya bagi ada beberapa bagian. Di sini dalam nama folder pangkalan data pegawai, di sini terdiri atas ada form entry. Ini akan ya seperti yang saya katakan tadi, berupa mengentry data pegawai yang baru. Ini ada form ubah untuk mengubah data pegawai. Ini adalah indeks. Di sini saya buat indeks hanya berupa header dan footer. Jadi bagian tengahnya nanti yang berupa body atau main. Di sini akan menggunakan data dari tampil data, dari tampil detail dan juga tampil pencarian. Yaitu seperti juga ada login PHP. Di sini saya kasih terangkan komen untuk memudahkan saya dalam mengerjakannya. Ada proses hapus yang berproses dalam mengeksekusi dari CROD itu sendiri. Nah, untuk koneksinya sendiri saya buat menjadi file, yaitu ada config. Config ini karena saya buat di database PHP dengan nama dbcore PHP. Itu ada cek sesi. Nah, ini untuk mengetahui apakah
user tersebut sudah login atau belum untuk mengakses ke CRUD. Jika belum, maka dia akan proses pental. Jadi dia harus login dulu terlebih dahulu untuk mengakses CRUD tersebut. Itu pula jika sudah login, dia tidak bisa keluar sebelum dia keluar dari menggunakan tadi fitur logout, dan nanti akan diarahkan ke sini untuk menghancurkan Vision Start itu, untuk destroy dan kembali ke login PHP. CSS sendiri di sini ada CSS-nya, CSS, ada image, asetnya, JavaScript untuk mengatur pencarian, yaitu mengatur tombol keluar, dan juga mengatur untuk fitur-fitur seperti yang lain. Ada ini memberikan hover dan juga ini. Nah, untuk helper ini sendiri adalah untuk mengatur fungsi tanggal menjadi tanggalnya menjadi bahasa Indonesia, dan juga tanggalnya itu sesuai dengan tanggal yang terjadi, sehingga mungkin tahun 2024 ya. Jadi ini mengambil untuk tanggal real time, sehingga kita akan memudahkan untuk mengatur dalam CRUD, terutama pada kolom tanggal masuk. Baik, sekian penjelasan singkat tentang project OS dari saya. Apabila ada tutur kata saya kurang berkenan dan juga penjelasan saya kurang jelas atau belepotan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi